Selamat Hari Rabu, wanita-wanita Deborah yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah wanita secara online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu itu yang boleh disampaikan. Tuhan juga mengurapi semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Ibu-ibu, ayat ini yang mengucapkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita, anak-anaknya, bersatu dengan Dia, menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin kita selalu melekat kepadanya. Nah, melekat ini artinya menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas. Hari ini kita akan belajar beberapa poin. Poin yang pertama, saat kita benar-benar menempel pada Tuhan, apa yang akan terjadi? 1. Kita akan dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, kadang ada firman Tuhan yang kalau kita masukkan ke dalam nalar itu nggak bisa. Kayaknya susah. Tetapi ketika kita melekat pada Tuhan, hal-hal yang tampaknya sulit dilakukan itu Tuhan yang akan memampukan kita. Contohnya, firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita tidak menempel, kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kayaknya susah. Mustahil, Tuhan dia sudah menyakiti aku, masa aku harus mengasihi dia? Tapi ketika kita melekat pada Tuhan, kita akan diberi kesanggupan, kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi yang pertama, saat kita menempel, saat kita melekat pada Tuhan, maka kita akan dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita menempel pada Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus akan semakin nampak dalam hidup kita. Ibu-ibu, sadarkah bahwa hidup kita ini seperti iklan berjalan? Saya meminjam istilahnya Pak Gem. Kalau orang melihat kita, orang akan melihat, wah, dia nyah cerewet, atau nyah pelit, atau nyah sumeh, atau nyah ayu. Yang dibilang nyah ayu tentu saja bukan hanya secara fisik ya, tapi ayu luar dan dalam. Nah, ibu-ibu, saya berdoa kiranya kita semua ketika orang melihat, mereka akan melihat ada Yesus dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita menempel sama Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saat kita benar-benar menempel pada Tuhan, maka kita akan mempunyai gambar diri yang positif, gambar diri yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menilai diri kita bukan dari apa kata orang lain, tapi kita akan menilai diri kita seperti apa kata firman Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Saya akan bacakan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Puji Tuhan. Satu lagi di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat bagian A.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan, ibu-ibu, kalau sekali waktu cuaca sedang cerah, malam hari kita lihat ke atas, lihat bulan itu cantik sekali, lihat bintang-bintang yang berkelip-kelip itu cantik sekali. Kalau kita melihat diri kita dibanding alam semesta yang luas ini, kayaknya kita kecil sekali ya. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan membentuk kita tuh hampir sama seperti Tuhan. Luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita. Di Yesaya 43 dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita lekat sama Tuhan, kita tidak akan minder, kita tidak akan rendah diri. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan kita juga tidak akan berani menyombongkan diri. Kenapa? Karena sesungguhnya semua yang ada pada diri kita adalah anugerah Tuhan semata. Puji Tuhan. Jadi itu ibu-ibu ya, kalau kita melekat pada Tuhan, ada 3 hal. Kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Kristus, dan kita akan memiliki gambar diri sesuai apa kata firman Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap melekat pada Tuhan? 1, kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pemegang kedaulatan dalam hidup kita. Semua yang terjadi ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Dan semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kita membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, Tuhan yang pegang kendali dan yang pegang kontrol atas hidup kita adalah Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik buat hidup ibu-ibu dan saya. Puji Tuhan. Yang kedua, cintai firman Tuhan, baca, renungkan, dan lakukan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Cintai firman Tuhan ibu-ibu, baca, renungkan, dan lakukan. Maka kita akan lekat kepada Tuhan. Yang ketiga, suka bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ketika kita berseru kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, dan di dalam penyembahan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, ibu-ibu. Kapan kita harus melekat kepada Tuhan? Tuhan ingin kita melekat kepadanya setiap saat. Baik saat senang, ketika kita diberkati, ataupun saat kita kekurangan, saat kita susah, bahkan saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ibu-ibu, Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Judul perikop ini adalah pergumulan dan pengharapan. Saat itu Asaf tidak paham apa yang sedang terjadi. Asaf melihat orang fasik, orang yang tidak takut kepada Tuhan, justru hidupnya bahagia. Mereka sehat, mereka gemuk, kayaknya mereka gak susah. Dan ini membuat Asaf iri dan cemburu terhadap orang fasik. Tetapi ibu-ibu, ketika Asaf ini gak paham apa yang sedang terjadi, Asaf ini tidak menjauh dari Tuhan. Asaf
tetap tinggal dekat pada Tuhan. Dan karena Asaf ini tetap tinggal dekat pada Tuhan, akhirnya Asaf mengerti bahwa orang fasik itu akhirnya binasa, tetapi orang yang hidup benar akan mengalami kemenangan. Tuhan menuntun orang benar dan mengangkatnya dalam kemuliaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang mengalami seperti yang Asaf alami. Mungkin kita sudah berdoa sama Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi masalah yang sedang kita hadapi tidak kunjung selesai juga. Mungkin kita diperhadapkan dengan sakit yang tidak kunjung sembuh juga. Saat ini mungkin kita tidak mengerti mengapa hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal ibu-ibu, Tuhan tidak pernah salah. Dan semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah melekat pada Tuhan. Meski engkau tidak paham apa yang sedang Tuhan lakukan atas hidupmu. Jangan menjauh dari Tuhan. Saat tetap dekat pada Tuhan, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Dan kita taati, kita lakukan firman-Nya. Maka pada waktu Tuhan, pada waktunya yang tepat, Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Dan Tuhan akan mengangkat kita di dalam kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Ibu-ibu, saya bawa ini. Saya bawa sebuah mangkok kaca. Nah, di mangkok kaca ini ibu-ibu ada tulisannya. Dia tahan terhadap panas sampai dengan 380 derajat Celcius. Ibu-ibu, tentunya keterangan ini tidak sembarangan tuh dicantumkan di sini. Mangkok ini pastinya sudah diuji, sudah dites supaya dia benar-benar tahan sampai panas 380 derajat Celcius. Ya kan? Jadi mangkok ini sudah diuji untuk membuktikan bahwa benar-benar mangkok ini tahan panas. Jadi ketika dia diuji dipanaskan sampai dengan 380 derajat Celcius, dia tetap oke, tidak pecah. Kualitasnya akan terbukti saat mangkok ini berhasil melewati ujian. Nah, ibu-ibu, demikian juga dengan hidup kita. Supaya kita benar-benar menempel sama Tuhan, kita harus melalui yang namanya ujian. Tuhan mungkin akan izinkan ujian datang dalam hidup kita. Tujuannya apa? Membuat kita semakin lekat kepada Tuhan. Mungkin ibu-ibu dibawa dalam suatu keadaan sampai kita benar-benar, Tuhan, aku sudah menyerah, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai kita benar-benar sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun selain berharap, selain melekat pada Tuhan. Tapi saat kita berserah pada Tuhan, saat kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya, sehingga Tuhan akan semakin nyata di dalam hidup kita. Saat senang, saat susah, bahkan saat engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah melekat pada Tuhan. Katakan padanya, ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu, kita akan akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau membawa kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, kami terus melekat menempel padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.